سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما أمر، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan sebenar-benarnya pujian, bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, karena nikmat Allah sangat banyak. Jangan sampai karena satu kesedihan lalu ribuan nikmat Allah kita lupakan. Jangan sampai karena satu masalah lalu nikmat Allah yang jutaan kita lupakan. Jangan sampai karena satu ujian kecil mulai kita lahir sampai hari ini kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hal kecil, ibu-ibu, insya Allah ya, kita sudah makan hari ini, insya Allah. Dan di rumah kita insya Allah makanannya cukup, bahkan kadang-kadang berlebih. Sehingga ketika seorang muslim habis makan berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kenapa kita syukuri? Karena ada mereka yang tidak bisa makan, ada mereka yang untuk makan antri, ada di antara hamba Allah yang tiba-tiba lahir di negeri miskin, tiba-tiba lahir di negeri yang kekurangan, sedangkan kita semuanya cukup, bahkan mohon maaf kadang-kadang terbuang. Alhamdulillah kadang-kadang terbuang. Sudah belanja, ditaruh kulkas, berharap untuk beberapa hari, ternyata membuang, busuk. Sudah di kulkas malah busuk. Banyak yang sia-sia berbalik. Dulu orang tua kita tidak ada kulkas, semuanya berlengkap. Orang tua kita tidak ada kulkas, semuanya berlengkap. Tidak ada terbuang, semuanya terukur. Mau makan hari ini belanja berapa, itu yang dibeli dan itu yang dibutuhkan. Kita kadang-kadang sampai berlebih-lebih, mohon maaf ya, sampai terbuang, padahal banyak orang yang kelaparan. Lihatlah ibu, ini anak-anak, mereka hanya bisa makan rumput. Mereka makan dari sisa-sisa sampah. Maka kalau kita hari ini makan walaupun dengan tempe, bersyukurlah. Walaupun dengan kerupuk, bersyukurlah. Lihat bayangan betapa mereka hidupnya luar biasa susah. Bayangkan
Sekali itu anak kita kayak apa ya? Dan anak ini tidak pernah pesan kepada Allah lahir di negeri miskin. Tidak pernah. Maka segala lagi bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Ya, bersyukur, alhamdulillah. Ada sekelas air ini itu luar biasa. Ya, segala itu luar biasa. Ya. Maka sedikit apapun yang kita minum itu sesungguhnya sangat besar. Karena banyak anak yang seperti itu. Ya. Nah, sehingga mudah-mudahan sekecil apapun yang kita dapatkan, kita rasakan, benar-benar kita syukuri. Ya, benar-benar kita syukuri. Apalagi yang kemudian berlimpah Allah. Ya. Nah, ibu-ibu rahimahumullah, salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tema kita hari ini ya, soal tetangga di surga. Jadi insyaallah kita semua tidak hanya ingin kumpul di dunia, tapi berharap nanti di surga rumah kita ini bersebelahan. Amin. Ya, berharap nanti kita keluar rumah kita di surga, di depan rumah kita di surga ketemu teman-teman kita lagi. Amin. Ya, itu yang luar biasa. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita ketika di dunia untuk selalu berkumpul orang-orang baik. Ya. Dari tetangga, teman, saudara yang baik. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, ini panggilan indah kepada kita. Panggilan kepada orang yang beriman kepada Allah. Allah perintahkan apa? Bertakwalah kepada Allah. Dan berikutnya, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang yang jujur, orang yang baik. Jadi seorang Muslim tidak cukup dia baik secara pribadi, hidup menyendiri, ya, tidak bergaul dengan orang, apalagi hari ini mustahil. Dan saat kita bergaul dengan orang, maka Allah katakan, wa kunu ma'as shadiqin. Ya, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang yang jujur. Allah juga sampaikan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi berusaha membersamai orang-orang baik. Berusaha sering ketemu dengan orang-orang yang baik. Bahkan dalam satu kaidah yang kita sangat hafal, ketika kita mau mencari rumah, kaidahnya adalah al-jar qabla dar. Memilih tetangga itu sebelum membeli rumah. Jadi memilih tetangga itu sebelum rumah. Jadi sebelum lihat harganya berapa, sebelum lihat ya, kualitasnya seperti apa, ya, pertama dilihat tetangga sekitarnya. Ya, pertama dilihat tetangga sekelilingnya. Kenapa ini penting? Ibu-ibu rahimahullah, karena berkali-kali kami sampaikan
ketika saya searching di internet, rata-rata orang rumah itu promosinya seperti 5 menit ke stasiun, ya. 5 menit dekat mall, ya. 5 menit tol. Begini iklan-iklan rumah itu, ya. 5 menit Samsat Polres, 10 menit rumah sakit. Tapi sangat jarang ibu dapati iklannya itu yang dekat masih sulit. Maka bayangkan ketika ada perumahan khusus muslim, ini menyenangkan, ya, membahagiakan. Karena tetangga itu pengaruhnya luar biasa. Ada perumahan muslim dengan fasilitas masjid, tempat taklim, anak-anak ngaji, lingkungan yang nyaman, itu bagi kita sangat membahagiakan, ya. Tetapi sekarang, ibu-ibu, ada orang-orang liberal, ya. Ada orang-orang liberal yang ingin merusak citra orang-orang muslim. Salah satunya ketika mereka melihat begini-begini, mereka itu melontarkan penilaian vonis buruk. Apa yang mereka katakan? Apa kira-kira? Seperti ini, ancaman toleransi. Dan ini saya dapati, saya sepekan yang lalu, mulai Senin sampai Sabtu, itu ada acara iklan di Surabaya, berikan moderasi. Ya begini-begini. Oh, kalau rumah itu hanya orang muslim, nanti jadi intoleran. Tapi itu, kalau hanya muslim, nanti tidak moderat. Hari ini. Itu vonis yang kata-kata buruk yang selalu dilontarkan. Ya, nanti jadi kalau lihat internet begini kalimat-kalimatnya, ya. Apalagi ancaman bagi toleransi dan budaya lokal. Amin. Ini kan. Padahal Allah perintahkan, Nabi perintahkan kita cari lingkungan yang baik. Ya. Tapi bagi orang nggak suka dengan Islam, ya itu mesti begitu kalimatnya. Tapi ketika ada misalnya masjid dan gereja berdampingan, dikatakan indahnya perbedaan. Dari kalimatnya. Ketika ada perumahan muslim, dikatakan ini ancaman toleransi. Gitu. Ini tidak moderat. Gitu ya. Ketika gereja masjid berdampingan, indahnya padahal ibu ya. Dan ini jangan sampai meracuni pikiran kita. Saya sampaikan, saya ini pelatihan 6 hari. Ini meracuni. Kenapa? Contoh, pesantren itu adalah contoh lingkungan eksklusif muslim sejak Indonesia belum merdeka, dan aman, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Di Ambon, ada muslim, ada non muslim. Apakah dijamin selamanya toleran? Rukun? Enggak. Ya. Artinya juga kemudian konflik. Padahal sudah puluhan tahun berdampingan muslim dan Kristen, ya. Tapi pada akhirnya juga konflik. Ya. Nah,
Jadi tidak dijamin bahwa kalau ada satu kampung berbeda-beda agama, kemudian selama-lamanya akan toleransi, ya tidak dijamin. Mati lampu ya. Mati lampu. Oh, lampunya mati. Lampunya mati ya? Gak apa-apa dong. Itu juga yang tadi itu. Lampunya mati. Lagi motong. Mati lampu. Mati lampu teh. Ini kok nyala. Saya ulang dulu. Nyala apa teh? Ini kok nyala? Ini pakai oh. Ini kan sudah cacasan ini. Cacasan ini. Oh iya, pakai. Berarti mati kok tukang juga off. Oh, tukangnya juga mati. Cacasan tukangnya juga off. Ini nyala. Tes. Oh ini cas. Oke. Saya teruskan. Halo, tes. Tes. Nyala lagi. Halo. Baru nyala lagi. Sudah. Oh, nyala. Oh, gitu lagi. Oke. Sudah ya? Oke. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, kita harus meluruskan pikiran kita. Jadi jangan sampai terasing bahwa kalau muslim, kumpul muslim jadi radikal, tidak toleran. Ya. Tapi kalau muslim kumpul dengan non muslim, nanti jadi indah, toleran, aman, kumpul. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jangankan begitu, misalnya ya. Wong kadang-kadang bertetangga, sesama Hindu juga bertengkar, sesama Muslim gegeran, bahkan saudara kandung itu bisa berbelah. Jadi orang konflik bertengkar itu bukan diukur dari fisik bertetangga, bukan soal rumah berbeda-beda, tempat ibadah beda-beda, gandeng, tetapi soal bagaimana kita ini beragama dengan jalan yang baik. Jadi kalau seorang muslim agamanya baik, dia menjalankan ibadah dengan baik, sesama muslim dia eksklusif, dia tetap menghormati siapapun, dia hidup bersama orang non-muslim, dia juga tetap toleransi dengan baik. Di Makkah, Madinah, sejak Rasulullah menguasai Makkah Madinah, tidak boleh ada non-muslim masuk. Tidak ada. Maka ketika dulu ada perang Mali, ada Irak menginvasi Kuwait, ya, tentara Amerika didatangkan ke Saudi, tapi di luar tanah suci. Nggak boleh tanah suci masuk non muslim. Sampai sekarang aman, nggak ada konflik. Nah ini contoh. Jadi sekali lagi jangan sampai kemudian pikiran kita ini termakan isu-isu yang nggak benar. Jangan sampai pikiran kita ini ya terpengaruh dengan liberal yang mau bukan tadi. Saya mengatakan, kita yang mengatakan apa? Kita ini agama kita menganggap agama kita benar dan tidak boleh menyalahkan agama orang. Nah ini contoh bawah. Jadi kalau kita ini nggak boleh, kita ini menyatakan Islam ini benar, ya harus terang beneran jelas Islam benar. Yang lain salah. Ketika kita mengatakan yang lain salah itu bukan menghina, bukan. Ini penting ya, harus paham. Bukan maknanya menghina orang
ketika mengatakan agama lain salah, agama kita contohnya Bu ya, misalnya ada seorang guru membuat soal matematika, ada soal penjumlahan di antara misalnya 1 tambah 2 sama dengan titik-titik. Ada siswanya menjawab 1 tambah 2 sama dengan 5. Oleh guru diserahkan atau dibenarkan? Diserahkan. Guru tidak menghina siswanya. Guru hanya menjelaskan jawabanmu salah. Itu saja. Beda ya. Jadi supaya paham. Jadi beda kalimat benar salah atau menghina tidak menghina, itu beda. Jadi kalau orang mengatakan ini warnanya apa? Hitam. Kalau ada orang memutih, saya katakan Anda jawabannya salah. Ini bukan dalam makna menghina. Nabi Isa itu siapa? Utusan Tuhan. Benar. Ya. Berarti menurut agama kita kalau ada orang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, ini salah. Ini bukan menghina. Sama sekali kita. Ya, ini penting. Jadi supaya kita punya pemahaman yang benar terkait dengan urusan ini. Termasuk begini-begini. Ya. Nanti ada orang, buahnya begitu itu. Urusan begini. Dan itu sangat berbahaya. Sampai kemudian kemarin ada beberapa orang yang curhat. Bayangkan ada curhat. Ada teman kita gawe dari Blitar. Dia cerita di Blitar daerah Wates namanya. Sekarang itu mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkannya? Kalau Idul Fitri non Muslim ikut hari raya Idul Fitri. Akibat berikutnya adalah ketika orang Kristen Natalan, anak-anak ini ikut segitunya. Itu mengeluhkan teman kita pegawai negeri Kementerian Agama di Blitar, mengeluhkan itu sampai seperti itu. Ada kesalahan. Teman kita dari mana? Dari Gresik. Dia cerita, ada orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, SD Islam. Lalu tentu pelajaran di SD Islam ini kan pelajaran agamanya kuat. Lalu si anaknya ngomong sama ayahnya, ya, kalau orang tak sholat itu masuk neraka. Benar salah? Benar masalah? Betul. Jangan mengatakan orang tak sholat masuk surga. Dia keliru. Apa kata ayahnya? Kalau anak saya sekolah di sekolah Islam jadi begini, ini jadi intoleran radikal. Akhirnya apa? Ngerinya, anaknya dipindahkan di sekolah Kristen. Segitu. Guru-gurunya ini prihatin, sedih. Anak kecil nggak punya dosa, nggak ngerti jadi korban orang tuanya yang seperti ini. Ini contoh di Blitar, Pak, di Blitar, mari cerita di kota Blitar itu. Ini pejabat Kementerian Agama yang cerita, hadir menghadiri acara bareng saya. Di Blitar itu ada SMK Katolik favorit. Mayoritas sekolah Muslim. Tidak boleh ada guru Muslim ngajar di situ. Baik. Seluruh siswanya harus mengikuti pelajaran agama Katolik. Baik. Seperti itu. Itu sampai kemudian sampai urusan ini dibawa ke wali kota. Wali kotanya nggak bela orang Islam. Sampai ke Jakarta, mentok. Sampai kemudian MUI membuat fatwa haram sekolah di Katolik bagi orang Muslim. Sampai segitu. Di kota Blitar. Nah, contoh. Betapa jangan sampai kemudian kita ini
pikiran-pikiran seperti ini. Jadi, cari lingkungan yang baik, ya. Maka salah satu doa yang penting, ya, doa yang penting, ya. Ketika kita ini cari rumah, nah, ini doanya. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Jadi kalau mau cari rumah itu nggak hanya urusan berapa uang saya, kira-kira kalau saya beli rumah 10 tahun lagi bagaimana, harganya berapa, bisa dibuat bisnis apa tidak, bukan dari itu. Tapi rumah itu salah satu yang penting adalah soal keberkahan. Soal keberkahan. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak, kalau mau cari rumah, suruh anaknya banyak doain, ya, suruh anaknya minta kepada Allah agar diberikan rumah yang diberkahi. Bukan, salah satunya saya ini bersyukur karena doa orang tua saya. Saya dulu hampir beli rumah itu di tengah kota Batu, hampir, hanya selisih kira-kira 2 jam. Saya sudah modif rumah di tengah kota Batu yang jauh dari masjid, dekat dengan hiburan. Harganya murah ketika itu, hanya selisih 2 jam. Atas izin Allah, nggak jadi. Saya lihat beli rumah di dekat rumah orang tua saya. Itu kebarokahnya luar biasa. Jadi penting, jangan sampai tidak doa, tidak minta kepada Allah, lalu rumah itu jadi tidak betah. Walaupun secara ekonomi harganya mahal, tapi tidak betah, itu nggak apa-apa. Ini penting berdoa. Juga Nabi kita menyampaikan agar berdoa dari tetangga yang jelek. Ta'awwadu billahi min jari su' fi jaril muqami fa inna jarul badiyati yatahawwalu anka. Berlindunglah kepada Allah dari tetangga yang jahat yang menetap, sebab tetangga yang nomaden akan menjauh darimu. Berlindung kepada Allah dari tetangga yang jahat menetap. Karena kalau kita beli rumah, kita akan menetap. Beda dengan kos-kosan, orang kos, ya, itu beda. Pindah-pindah sementara. Tapi kalau menetap, itu pengaruhnya luar biasa. Jadi Nabi menyarankan kita untuk berdoa. Dan salah satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min jarisu'. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk. Jadi bermohon kepada Allah dari tetangga yang buruk, ya. Jadi kita berusaha cari tetangga yang baik, lingkungan yang baik, teman yang baik, dan menjauhkan diri kita dari tempat-tempat tetangga yang buruk. Karena semuanya punya pengaruh luar biasa di dalam kehidupan kita. As-sahibu sahib, sahabat itu mudah mempengaruhi temannya. Sahabat itu mudah mempengaruhi temannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan seorang muslim tidak hanya mencari tetangga yang baik, teman yang baik, lingkungan yang baik, tetapi ketika kita jadi tetangga, kita pun harus jadi tetangga yang baik buat orang lain. Maka Nabi menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyuhsin ila jarihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik pada tetangganya. Jadi kita cari tetangga yang baik, lingkungan yang baik. Tetapi ketika kita sudah berada pada satu lingkungan, kita harus menjadi tetangga yang baik buat semua orang di sekeliling kita. Ya. Dan itu salah satu ciri orang beriman. Seorang muslim itu selalu berusaha menjadi orang baik di lingkungannya. Dan sebaliknya jangan sampai berbuat buruk kepada tetangga, lingkungan sekitar kita. Sampai Nabi mengatakan, ketika ada seorang yang bernama Al-Miqdad Al-Aswad berkata, "Ya Rasulullah," bertanya tentang dosa zina. Mereka semua menjawab, "Haramun, haramallahu wa rasuluh." Itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Nabi kemudian bersabda, "Li'anna yazniya rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'atin jarihi." Dosa seorang berzina dengan 10 wanita, lebih ringan daripada dosa seorang berzina dengan istri tetangganya. Bayangkan. Jadi jangan sampai berbuat dosa kepada tetangga, menyakiti tetangga, zalim tetangga, menyusahkan tetangga. Nabi contohkan zina dengan 10 wanita yang bukan tetangga itu lebih ringan daripada berzina dengan satu orang tetangga kita. Bayangkan, 10 wanita itu lebih ringan daripada dengan tetangga kita. Ini artinya jangan sampai kemudian urusan tetangga membuat kita melakukan dosa yang besar. Ya. Apalagi Nabi katakan tentang pencurian. Nabi katakan dosa seorang yang mencuri dari 10 rumah orang lain lebih ringan daripada dosa seseorang mencuri dari salah satu rumah tetangganya. Jadi apapun dosa kepada orang lain, ya, itu lebih besar jika dilakukan kepada tetangga. Jadi ngerasani 10 orang lebih ringan daripada ngerasani tetangga. Ya. Itu hati-hati. Maka sekali lagi seorang muslim harus selalu berbuat baik kepada tetangga di samping dia mencari tetangga yang baik. Ibu-ibu rahimahullah, dan ini semua ketika seseorang bertetangga mencari tetangga yang baik, itu artinya dia ingin berdekat-dekat dengan orang baik. Dan orang mendekat dengan orang yang baik itu tanda dia senang cinta pada orang yang baik. Ya, kalau kita sayang anak kita, ingin dekat-dekat dengan anak kita, gitu kan? Saking kadang-kadang orang tua cintanya berlebihan, anaknya mondok nggak boleh. Ada yang begitu. Anaknya nggak boleh mondok karena pengen dekat. Maka Nabi mengatakan, ya, ada kisah. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Tanyanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Orang yang tanya pada Nabi tentang kapan hari kiamat. Maka Nabi tidak mengatakan tanggal, bulan, tahun. Nabi katakan, Nabi jawab pertanyaan itu dengan kalimat, "Ma'addatta laha." Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?
Jadi sahabat ini tanya tentang kapan hari kiamat. Mungkin kalau kita jawab tahun sekian, bulan sekian, Nabi tidak begitu. Nabi katakan, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya. Nah, ibu ya, ibu kalau anaknya tanya, misalnya, Bu, kapan ujian sekolah? Apa jawabannya? Apa kamu sudah siap? Itu jauh lebih penting daripada soal bulan sekian, tanggal sekian. Jadi tanggal, tahun, bulan gak penting. Yang penting adalah persiapannya sebelum ujian. Nggak usah tanya, Bu, kapan berangkat rekreasi? Kamu sudah siap apa enggak untuk rekreasi? Sudah siap apa, bekalnya apa? Itu jauh lebih penting daripada soal waktu. Ada anak tanya, kapan saya jadi nikah kan gitu? Pertanyaannya, kesiapan itu jauh lebih penting daripada soal waktunya. Itu jauh lebih penting. Apa gunanya kemudian dia mengatakan kamu nikah setahun lagi, tapi dia tidak siap lalu rumah tangannya hancur berantakan? Sama dengan ini, Nabi katakan apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya. Maka orang itu menjawab, ditanya lagi, beliau mengatakan, ma'addatu laha min katsiri sholatin wala saumin wala shadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dan dengan banyak sedekah. Artinya dia sholat, dia puasa, sedekah secukupnya. Tetapi aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Bayangkan. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Aku persiapkan cinta Allah dan Rasulnya. Apalah dikatakan? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu kalimat Nabi luar biasa. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Baik. Lalu lihat apa kemudian kalimat Anas bin Malik ketika mendengar Nabi mengucapkan kalimat itu. Anas mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farhana bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak pernah, bayangkan, kami tidak pernah merasa gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau begitu, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, Abu Bakar dan Umar, aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku pada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi Anas bin Malik ketika mendengar Nabi mengatakan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, dia mengatakan, aku tidak pernah merasa gembira kecuali mendengar satu kalimat Nabi. Artinya apa? Bukan. Anas bin Malik pernah menikah. Orang menikah bahagia. Belum tentu. Tapi kapan Malik dia mengatakan, aku tidak pernah merasa gembira apapun yang aku dapatkan selama hidup kecuali mendengar sabda Nabi, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Bayangkan.
Jadi kenapa kita cari lingkungan orang-orang baik, teman-teman baik? Karena kita ingin kumpul dengan orang-orang baik itu di surga nanti. Ketika hari kiamat tiba dan kita sampai di akhirat, Nabi katakan kita akan kumpul dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang kita senangi. Maka ini penting buat kita, sehingga jangan sampai naudzubillah ya. Masih ada orang-orang yang sekarang beli tiketnya ini apa? Berapa juta? 11 juta. Bayangkan, masih bulan November sudah habis, bayangkan 11 juta. Naudzubillah. LGBT. Oh, silakan di googling di YouTube. Oh, udah. Coldplay itu ya LGBT. 100% LGBT. Anak-anak muda begitu, umat Islam begitu. Pada Nabi katakan seseorang akan dikumpulkan bersama yang orang yang dia cintai. Itu menakutkan. Maka ini penting buat anak-anak kita, ya, generasi kita, keluarga kita, ya, naudzubillah min dzalik. Ini yang sekarang mengerikan, ya, mengerikan sekali. Ya. Inilah pentingnya kita kumpul dengan orang baik di dunia, bertetangga dengan orang baik di dunia, karena kita ingin nanti ketemu mereka di surga, kita bertetangga di surga. Apalagi tetangga yang baik ini, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia. Ya. Insya Allah ini sudah sangat kita hafal. Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat bau wanginya. Enggak beli dapat bau wangi. Berteman, berdekat, berkawan. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau bisa mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal dapat baunya yang tidak enak. Itu kita milih teman, pergaulan, lingkungan ini. Nah, maka seorang mukmin dinasehati oleh Nabi, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu jari'un. Seorang yang beriman tidak akan kekenyangan sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Tadi bisa tadi ada anak yang makan susah, ya, kelaparan, hidup berat, dan orang mukmin itu berusaha berbuat baik kepada tetangganya. Sampai kemudian Nabi contohkan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tubikhta mirqatan fa'athir ma'al mirqah. Wahai Abu Dzar, apabila engkau membuat suatu masakan, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian undanglah tetanggamu atau engkau dapat membaginya kepada mereka. Jadi mukmin itu berbuat baik kepada tetangga. Bahkan di sini Nabi katakan tetangga, baik muslim maupun non muslim. Tetangga. Ya. Ini luar biasanya Islam. Ya. Kepada siapapun berbuat baik. Ya. Nah, yang berikutnya,
Tetangga itu menenangkan hati. Nazrul mu'min ila mu'min yadzul qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan menghilangkan hati. Jadi lihat wajahnya saja, ketemu saja, itu sudah menjadi nasihat. Apalagi mendengar nasihatnya, baru ketemu orangnya, melihat wajahnya, itu sudah nasihat, mengingatkan kepada kebaikan. Sama itu, kalau ibu lihat gambarnya Konte ini, oh udah maksiat di sini, udah tersebar di WA, konser yang Amerika ini, laki-laki berangkulan, jijik, gendong. Saya kemarin tak lihat di beberapa WA itu tersebar luas. Ketika ada konser ini, penontonnya laki-laki itu rangkulan laki-laki, ya Allah, ngeri. Dan mereka dengan pakaian seperti itu, dengan benderanya pelangi itu mengerikan. Jadi menakutkan dunia sekarang. Dan itu oleh pemerintah diizinkan, walaupun diizinkan, difasilitasi 2 hari. Aduh, ini dunia sekarang. Dan anak kita yang kemudian anak kita pakai kepo, anak kita penasaran, pengen lihat-lihat, kemudian perlahan-lahan terpengaruh begitu. Ini bahaya dunia sekarang. Maka hati-hati. Itu pengaruh tetangga, teman, lingkungan itu luar biasa besar. Dan kalau kita punya tetangga baik, insya Allah tetangga baik akan selalu mendoakan kita. Ya. Salah satunya adalah kalau kita sholat, kita selalu baca doa ini. Doa di mana ini? Doa saat kapan? Saat tahiyat. Awal tahiyat akhir baca doa ini. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Salam untuk kami dan juga hamba Allah yang soleh. Jadi menjadi orang baik itu kemanfaatannya kita akan didoakan orang baik di bumi ini ketika mereka sedang sholat. Saya kemarin cek di internet itu, Muslim di dunia ini jumlahnya kira-kira 1,9 M. Kalau yang sholat saja 1 M, berarti setiap hari kita didoakan berapa orang? 1 miliar kali 5. Kali berapa? Kali 5 minimal. Loh, ibu-ibu tahiyat sehari berapa kali minimal? Berapa kali? 10. Kok pakai gini-gini? Gak apa? Berapa kali? Kok pakai ngitung? 10 kali 5. Lu kok 10 kali 5? Berapa? 9. 9 kan? Karena subuh berapa? 1 kali. Gak apa ya? Mbak belum ngitung. Jadi sehari kita itu tahiyat minimal 9 kali. Berarti kalau kita jadi orang soleh, orang baik, kita didoakan oleh 1 miliar orang 9 kali sehari minimal. Padahal demi Allah kita ini tidak 9 kali tahiyat tiap hari. Seringkali wajibnya, duhanya, tahajudnya, tahiyatul masjidnya, sholatnya, oh masya Allah. Jadi menjadi orang baik itu dan berkawan dengan orang baik itu masya Allah luar biasa. Apa yang Nabi katakan tentang tahiyat itu? Fa innakum idza qultumuha asobatkum
kulla 'abdin lillahi shalihin fis samai wal ardi. Jika kalian mengucapkan seperti itu, doa tadi itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Masya Allah. Jadi kalau ingin dapatkan doa kebaikan, cukup jadi orang soleh, cukup jadi orang baik, ya. Berteman dengan orang baik, bertetangga dengan orang baik, cukup itu saja. Nggak terlalu sulit mendapatkan doa banyak orang, nggak terlalu sulit, ya. Apalagi saat kita didoakan dan yang mendoakan itu tidak, yang didoakan tidak diketahui, itu doa yang mustajab. Doa yang mustajab itu yang luar biasa. Maka saat kita sholat mendoakan orang lain, yang kita doakan nggak tahu kita sedang mendoakannya, dan itu doa yang mustajab. Maka ibu-ibu rahimahullah, jadi kalau kita ingin didoakan itu nggak perlu nggak perlu berberat-berat diri, karena kita masih ingin didoakan. Bahkan kadang-kadang banyak orang minta didoakan itu biayanya besar. Betul? Apa? Selamatan, berkatan, kendurenan, kirim doa. Bayangkan, ibu nanti kalau mantu, saya sarankan boleh kendurenan boleh, hajatan boleh, niat sodako boleh, niatnya sodako. Tapi ada banyak kesalahan orang ketika kendurenan, hajatan, istilah orang kampung itu kesalahan fatal. Kesalahannya adalah yang diundang itu selalu saja tetangga paling dekat dengan rumahnya. Betul? Misalnya kanan rumahnya mepet tembok, orang nggak sholat diundang untuk hajatan. Kiri rumah pemabuk, karena mepet tembok mesti diundang, nggak berani nggak undang. Betul? Depan rumah kamu begini, penjudi, dadu, karena depan rumah nggak berani nggak undang, pasti diundang. Itu rumusnya orang di kampung begitu. Padahal apa kata Nabi? An Abi Sa'id ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau berteman kecuali orang yang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Baik. Hadis ini maksudnya adalah soal undang orang ke rumah untuk makan. Itu prioritas adalah orang bertakwa. Kalau sedekah, semua orang dikasih, ya. Tapi kalau undang orang makan di rumah, itu pilih orang yang soleh, orang bertakwa. Meski tidak harus tetangga ya kan? Nggak harus tetangga. Nggak harus tetangga. Teman kajian. Iya. Kenapa? Mau tahu ini? Ini Bu, nanti kalau jangan punya hajatan. Kayak ini loh gambarannya. Orang hajatan. Ya. Bayangkan. Bu ya, tangannya diangkat begini untuk berdoa. Dari tangan yang biasa bersih air wudhu, suka pegang Quran, jauh beda dengan tangan yang suka pegang dadu, remi, botol minuman keras. Boleh? Iya. Jauh beda. Pilih-pilih orang datang ke rumah Anda mendoakan. Urusan makanan sedang kasih semua orang. Gak masalah. Berarti dibedakan yang diantarkan Iya. sama diundang. Karena, mohon maaf, orang kajatan kendurenan itu kan intinya pengen didoakan. Kan ini di situ. Pengen didoakan. Ya.
Maka cari orang yang mendoakan Anda, kira-kira doanya mustajab. Itu pikirannya ke situ, bukan sekedar undang orang. Bayangkan, sangat jauh bedanya doa dari lisan yang suka zikir baca Quran dengan lisan yang suka minuman keras. Jauh beda. Pilih-pilih orang mendoakan Anda. Ya, pilih-pilih orang mendoakan Anda untuk sedekah kali semua orang. Bayangkan, sampai kemudian ini saya dulu di kampung waktu kecil, yang guyonnya gini, diundang hajatan, ya tak los, yang penting amin-amin boleh oleh. Itu saya kecil begini. Ada gitu. Bahkan kamu tuh sampai kemudian ketika datang dengan pakaian seadanya. Itu orang berdoa dengan pakaian seadanya dari sawah, celana pendek gitu. Seperti itu. Ya. Maka pilih orang-orang soleh. Sampai kemudian terjadi, insya Allah Bapak Ibu pernah tahu video ini. Ayo, ya. Ya. Ini rebutan apa? Iya. Yang sebelah kiri. Sampai sini. Karena begini itu rebutan semua ini. Bayangkan. Benar ya? Yang laki-laki itu rebutan ini. Banyak membagi. Bayangkan. Datang hanya untuk dapat berkah saja. Risiko dirasakan itu tanggal saja. Dirasakan tanggal bagi sidang gitu. Tidak, dikasih. Sebelumnya dikasih. Dikasih. Seperti itu bayangkan. Benar ya? Jadi yang mereka pikir data itu bukan doa, tapi pikir apa? Berkatnya. Siapa segitunya lalu bilang gitu. Ini kisah-kisah nyata yang memprihatinkan. Mereka makannya nasinya itu yang membawa berkah. Iya. Makanannya membuat dia seperti Ya jalan. Allah, sampai segitu. Iya. Ya. Dan bayangkan ibu-ibu. Oke lah. Di desa seperti itu. Tapi bapak-bapak juga nggak ada bedanya. Iya. Ini kan bapak ya. Mek rondo rapi karena di masjid. Jadi datang hanya untuk cari makanan. Doanya belum selesai. Ya itu banyak karena barokah nasinya bukan nasinya, bukan doanya. Dibelain bukan itu. Iya, aku yang berkali-kali. Gitu, bayangkan seperti itu. Gambaran orang. Itu urusannya adalah urusan kebutuhan makanan. Ya. Maka sekarang ibu lihat cari orang-orang baik untuk doakan jenengan. Ya. Dan caranya gampang, jadi orang baik. Nggak perlu jangan buat tumpeng. Ya. Nggak perlu. Anda jadi orang baik, Anda sholat, jadi orang soleh-solehah, tiap hari didoakan miliaran orang. Apalagi kemudian kalau kita jadi orang baik, jadi muslim yang baik, punya tetangga baik, insya Allah kalau tetangga kita meninggal dunia, kita akan nyolatkannya. Karena orang baik seperti agama itu kalau takziah mesti mensolat. Dan ada fadilahnya. Nabi menyampaikan, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan, yaitu sholat jenazah, oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat atau doa mereka untuknya. Jadi kita ini kalau takziah, yang penting itu sholatnya. Yang penting apa?
bawa bisa bawa apa? Beras, boleh, tidak dilarang. Tapi yang penting itu sholatnya. Artinya, jangan nggak bawa beras nggak apa-apa. Yang penting, apalagi yang penting berarti kadang-kadang ini sedikit ini. Nggak apa-apa, bawa beras nggak apa-apa, bawa gula nggak apa-apa, bawa mie boleh, bawa uang boleh. Tapi pastikan sholat jenazah. Karena kita ingin berbuat baik kepada teman kita yang wafat ini. Karena itu 40, bayangkan 40. Kalau tidak sampai 40, ada hadis yang lain yang lebih ringan. Nabi katakan apa? Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa aujaba. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan oleh 3 sof. 3 sof kaum muslimin, melainkan doa mereka dikabulkan. Saya kalau nggak sepekan yang lalu saya takziah. Saya sudah sholat selesai di Masjid At-Taqwa. Lalu berikutnya ada datang orang. Jadi imam, di belakangnya ada hampir 10 orang. Tapi salahnya gimana? 10 orang itu jejer gini. Itu tidak memenuhi fadilah 3 sof. Jadi kalau sholat, misalnya ada 7 orang saja, 1 orang jadi imam, sof kedua 2 orang, sof pertama 2 orang, kedua 2 orang, ketiga 2 orang, cukup. Itu cara. Ini contoh sederhana. Jadi kalau keluarga bapak ibu nanti ibu ada yang meninggal dunia dan mau sholat jenazah, pastikan kalau sedikit orang 3 sof. Nabi katakan apa? Doanya dikabulkan. Bayangkan. Karena itu, kalau saya sholat jenazah, selalu saya sampaikan 1, sholat jenazahnya bisa pada jamaah. 1, saya selalu sampaikan, sholat jenazah kita 4 apa? 4 takbir. Saya sampaikan, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, ketiga baca doa, keempat baca doa lalu salam. Ini perlu disampaikan kalau nanti keluarga jenazah ada wafat. Karena pernah saya dapati, saya sholat jenazah jadi makmum, takbir pertama di sebelah saya baca sholawat. Terjadi. Kenapa? Kemungkinan dia jarang sholat. Hal sederhana perlu diingatkan. Karena sholat jenazah itu kalau nggak sering-sering dilakukan, nggak berulang-ulang dilakukan, lupa. Itu penting 1. Bayangkan, takbir pertama baca sholawat. Yang kedua, saya sampaikan, habis kita sholat jenazah, salam selesai tidak ada doa. Kenapa? Karena yang Nabi lakukan sholat jenazah ya selesai. 1. Nabi nggak pernah habis sholat jenazah 2 kali lagi nggak. Sesudah sholat itu. Yang kedua, yang mustajab doa saat sholat jenazah. Itu hadisnya. Maka doa sholat jenazah itu sangat penting. Sangat penting. Maka ibu-ibu ya, saya sarankan ibu berkali-kali harus sampaikan, pastikan kita ini hafal doa sholat jenazah. Maaf ya, sampaikan ke suami jenengan, anak jenengan, keluarga jenengan. Kalau jenengan wafat, ngomong suami, Pak, tolong sholatkan saya. Ngomong ke anak, nak tolong sholatkan ibu. Artinya kalau ibu
ngomong begini berarti dalam tanda kutip ibu sedang minta kepada suami agar hafal doa sholat jenazah. Maknanya ibu sudah minta anaknya hafal doa sholat. Yang penting doa di sholat jenazah. Termasuk ini dulu ya. Saya berkali-kali sampaikan. Kalau ada berita kematian, yang penting bukan pencet setiga innalillahi dan doanya. Yang penting lisan kita membaca doa itu. 100 kali dengan pencet sedikit itu, mulutnya nggak ngomong, sia-sia. Nggak dipencet sekalipun, ibu diam, nggak komentar, tapi didoakan dari rumah, itu doa yang mustajab. Ini penting, karena mau ngaku ya, ternyata banyak orang di grup itu hanya asal pencet dia tidak doa. Bahkan pernah terjadi di grup itu, mohon maaf, terjadinya kelihatannya taruh dia berdoa apa? Yang dipencet keliru. Pernah dapat itu? Pernah kan? Mohon, pernah dapat itu sampai yang dipencet itu orang ngakak-ngakak gitu. Kenapa? Ya karena asal pencet dia tidak doa. Kesusu-susu itu salah pencet. Jadi dengan pencet sejuta kali mulutnya diam nggak manfaat. Tapi dengan nggak pencet sama sekali, dengan doa sekali itu manfaat. Ya, maka doa ini penting. Ya, dihafalkan, pulang ke rumah dihafalkan. Kenapa dihafalkan? Betul dihafalkan. Satu, kalau dengan rutin sholat jenazah, insya apa. Tapi dengan seminggu nggak sholat jenazah, mulai lupa. 2 minggu lupa, apalagi sebulan udah hilang itu apalagi. Itu hafalkan. Yang kedua, kenapa penting? Karena doa saat sholat jenazah itu beda dengan doa saat penjenengan disuruh untuk doa pengajian. Kenapa? Kalau mau ada pengajian, jenengan disuruh jadi membaca doa penutup, jangan bisa siap-siap. Gitu. Tapi kalau kematian tidak ada beritanya terlebih dahulu. Tiba-tiba jam 12 keluarga kita wafat. Betul. Ya. Sekarang orang mau haji ya, mau haji berhaji. Itu dia salah satu stresnya orang haji bu. Lek pulang disuruh. Itu salah satu stresnya orang mau pulang haji gitu. Bingung ngapalin. Tapi masih untung ada kesempatan dia untuk ngapalkan sebelum sampai di tanah air. Iya loh. Oh, sak susah-susahnya, sak sulit-sulitnya ada kesempatan belajar. Tapi kalau kematian tidak ada beritanya terlebih dahulu. Nah, ini penting buat keluarga kita. Sampai buat dia. Pernah saya lakukan di Sidomulyo, ibu tahu Masjid Biru Rest Area. Mau ke rumah kami kiri jalan ke Rest Area Biru. Nah, itu takbirnya dulu namanya Pak Haji Muhammad Sultan. Saya sangat dekat dengan keluarga beliau. Saya tahu beliau itu orang ketika ada orang wafat di kampungnya, beliau selalu takziah dan selalu saja beliau sholat jenazah. Dan beliau selalu berwudu dari rumah. Tidak pernah saya dapati wudu di rumahnya orang yang musibah itu. Tidak pernah. Beliau wudu dari rumah, sholat jenazah. Bayangkan, ketika beliau wafat, yang sholat itu masjid ini sampai halaman full, sampai gelombangnya full. Dan ketika itu mohon meninggalnya jam 2 siang. Lalu saya bilang adik saya untuk ngeprint doa sholat jenazah. Saya suruh fotokopi sebanyak-banyaknya. Dan ketika itu saya bilang adik saya, nanti tolong bawa ke masjid tempat sholat jenazah. Dan ketika sholat jenazah, tak sampaikan kepada banyak orang. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Yang khawatir lupa, silahkan ngambil
fotokopi doa sholat jenazah kita bagikan kepada semua jamaah. Jauh lebih baik bawa fotokopi yang dibaca daripada berdiam diri membisu. Iya. Kita ini mentok-mentoknya hafalnya doa yang pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Sudah titik, lanjutnya nggak apa. Betul? Maka sampai terjadi saya printkan dan kita bagikan kepada semua jemaah yang sholat jenazah itu lebih baik. Jadi kalau kira-kira khawatir keluarga kita nggak apa, siapkan di rumah fotokopian itu. Benar. Karena di situ doa yang mustajab, bayangkan doa mustajab dan tidak bisa diulang lagi kan? Tidak bisa diulang lagi. Orang kalau sudah sholat jenazah selesai, nggak diulang lagi. Kalau sholat maghrib bisa diulang, tahajud bisa berkali-kali, duha bisa berhari-hari kan? Jenazah sekali, nggak bisa diulang lagi. Ternyata ada banyak orang sholat jenazah, dia membisu, nggak ada terucap satu kalimat pun. Itu. Padahal ini saat paling berharga doa mustajab. Ini contoh pentingnya kita ini sholat jenazah, punya tetangga baik, kumpul orang-orang baik, kita didoakan orang-orang yang selalu bersama kita. Oke? Dan sekali lagi orang baik itu akan bersama di akhirat di surga. Ya? Al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Jadi kalau kita bersama orang baik, nanti bertetangga dengan orang baik di surga. Nah, bahkan ibu terakhir ya. Nanti insya Allah kita akan masuk surga baru. Lihat kabar gembira dari Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Dan orang-orang bertakwa kepada Tuhan akan digiring, diseru ke surga dengan berombongan. Baik. Jadi orang masuk surga bukan satu-satu, tapi rombongan. Berbarengan, gandengan tangan, masya Allah. Itu syaratnya bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita jadi orang baik, orang soleh, kita akan masuk surga bareng. Inilah juga ya pentingnya kita ini berusaha di dunia ketemu orang baik, nanti kita akan bertetangga di surga. Ya. Saya kira itu ibu-ibu bapak Rasulullah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Insya Allah materi sudah saya kirim ke beliau, nanti di share di yang lain. Ini sudah saya share di grup. Saya kira itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Seperti itu kurang 10 menit, kurang 8 menit akan disampaikan monggo. Terima kasih Ustadz. Tadi penjelasan Ustadz tadi kan syarat untuk bertetangga dengan orang soleh kan kita wajib soleh dulu Ustadz. Berarti kan doa-doa yang diijabah itu syaratnya harus soleh dulu, tidak hanya sekedar muslim kan Ustaz. Saya ingat dulu ceritanya seorang model yang hijrah karena beliau memaknai syarat-syarat itu bahwa dia bisa mendoakan orang tuanya, syaratnya harus menjadi anak yang soleh dulu, tidak hanya sekedar menjadi anak baik, ternyata soleh dulu gitu Ustaz. Harus begitu kan ya Ustaz. Jadi tidak sekedar orang Islam mendoakan orang sesama Islam dikabulkan Allah, ternyata ada penekanan yang syaratnya harus soleh dulu ya Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Jadi doa orang diijabah Allah itu salah satunya bergantung kepada
tingkatan keimanan, kebaikan, ketakwaan seorang. Ya. Kita ingat kisah Uwais Al-Qarni. Karena kepada orang tua yang Masya Allah mustajab doanya, kan begitu. Nah itu. Jadi pentingnya kita berusaha jadi orang soleh, orang baik. Semakin iman kita semakin tinggi, takwa kita semakin bagus, maka semakin mustajab doa kita. Yang mendoakan kita begitu, semakin orang-orang soleh, maka semakin mustajab doa itu. Maka banyak kita saksikan ibu-ibu, orang itu ketika dia punya hajatan seringkali kemudian undang kiai. Ya begitu. Saya berkali-kali adalah sampai di setelah hajatan yang doakan ada 3, 4, 5 kiai. Karena berharap doa orang soleh itu ini contoh sederhana betapa orang pada dasarnya ingin didoakan orang baik. Tetapi sekali lagi tidak cukup yang mendoakan kita orang-orang soleh, kita pun juga harus jadi orang yang soleh. Karena kalau kita tidak jadi orang soleh yang mendoakan sesoleh apapun, dia nggak benar. Ya. Itu. Jadi tetap kita berusaha jadi orang yang soleh, karena doa itu tertuju buat orang yang soleh. Wa ala ibadillahis sholihin. Maka berusaha jadi orang soleh, karena kita ingin didoakan orang-orang yang soleh. Ya. Saya kira itu. Ada lagi? Ada Ustaz. Pesan tetangga itu yang disebutkan pesan tetangga itu gimana sih? Oke, batasan tetangga dalam hadis Nabi disebutkan salah satunya adalah bukan 40 rumah sekeliling kita. 40 rumah sekeliling rumah kita itu tetangga. Ya. Yang jadi agak berat ketika rumahnya kayak rumah saya, suara jauh tetangganya. Aduh. Nabi sebutkan 40 orang aja. Di rumah insya Allah. Depan belakang kanan kiri gitu. Iya, sekitar rumah kita 40. Gitu. Ada lagi? Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyampaikan ketidaksukaan kita kepada tetangga? Misalkan orang itu menguasai anak tetangga gitu. Padahal kita mau ngomong aja sudah meledek gitu. Dalam arti kok gak diterima gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita takziah tapi terlambat jenazah sudah sampai dibawa ke kuburan gitu. Apa boleh sholat gaib sendiri sama teman-teman gitu? Apa tuh? Oke, satu kepada tetangga yang gak baik. Ya. Ada kisah Imam Hasan Al-Basri. Dia punya tetangga Yahudi. Tetangga rumahnya mepet tembok. Dan rumah Yahudi itu akan lebih tinggi dari Hasan Al-Basri. Sehingga sampai ada air dari kamar mandi tetangga Yahudi ini netes di rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Sama beliau kemudian dibuatkan wadah. Pagi ditaruh, sore dibuang. Pagi ditaruh, sore dibuang. Sampai kemudian hampir 20 tahun Imam Hasan Al-Basri ini sakit. Orang itu lalu menyambangi. Tiba-tiba dia masuk rumah, dilihat ada ember. Dia tanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, berapa lama engkau ngadai nampung ini? Kata beliau 20 tahun dan tidak pernah protes. Bayangkan 20 tahun tidak pernah protes. Akhirnya apa? Si Yahudi ini masuk bisa masuk. Jadi kalau ada tetangga baik, berbuat baiklah kepadanya. Idfa' billati hi ahsan. Akhirnya idfa' billati hi ahsan. Berbuat baik kepada tetangga. Insya Allah dengan itu Allah akan kasih hidayah kepada dia. Doakan tetangga kita, ya. Insya Allah akan hidayah datang kepada dia. Ya. Kemudian yang kedua, jika terlambat takziah, yang disunahkan takziah itu laki-laki. Laki-laki. Perempuan tidak disunahkan untuk takziah datang ke makam. Kalau ada keluarga kita laki-laki terlambat, silakan sholat di atas makam.
dan diperbolehkan. Nabi pernah mensolatkan seorang wanita tukang sapu di masjid yang wafat kemarin. Nabi belum dikasih tahu, lalu Nabi sholat di atas makam. Diperbolehkan untuk sholat jenazah atau sholat di atas makam, ya. Kalau hadis Nabi ini sehari, tetapi tentu itu terjadi ketika sekali. Ada ulama yang penafsirannya beda-beda, ada yang kapanpun kita mendengar dan kita bisa takziah, maka datanglah kita sholat jenazah di atas makam. Itu berlaku buat ibu-ibu juga Ustaz? Apa hanya untuk para ikhwan, bapak-bapak aja? Kalau kita sholat jenazah itu loh. Kan kita... Oke, sholat jenazahnya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu, kan ibu-ibu tidak dianjurkan untuk ke makam. Ya. Kalau ibu-ibu bisa sholat di rumah, bisa sholat di rumah, menyolatkan untuk yang meninggal dunia atau sholat itu. Yang kedua, ya sebenarnya kewajiban kita tidak cukup ketika sholat jenazah. Kalau ingin berbuat baik, doakan selalu saat kita ingat beliau, misalnya di sholat, di saat saja doakan tetangga, saudara, keluarga kita yang telah wafat yang kita tidak sempat mensolatkannya. Bahkan mohon maaf, kalau ibu-ibu sudah menyolatkannya, maka mendoakan itu juga sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya, doakan keluarga kita yang telah meninggal dunia. Maka saya kadang-kadang, karena saya itu kan tiap hari berangkat pagi pulang sore. Kadang-kadang ketika saya wafat saya sempat takziah. Saya kadang-kadang habis sholat saya juga baca doa Allah maghfirlahu. Satu, saya ingin menghafalkannya, karena kalau lama nggak dibaca juga lupa. Kedua, saya kadang-kadang niatkan Allah maghfirlahu atau untuk orang tua saya. Saya punya adik yang dulu wafat ketika kecil. Dan intinya ulang-ulang doa ini, sehingga kapanpun ada kesempatan kita sholat jenazah, kita sudah hafal. Sering-sering ulang-ulang. Ustaz, kan kalau misalkan ada suatu keluarga yang suaminya meninggal, suaminya kan pasti bapak-bapak. Nah kita ini gerombolan ibu-ibu daripada duduk, misalkan saya ajak sholat itu syariat nggak? Atau kita nunggu laki-laki bapak-bapak yang jadi imam? Ini kebetulan biasanya nggak ada bapak-bapak nih, bapak-bapak biasanya nunggu di masjid. Jadi misalkan saya jadi imam di antara ibu-ibu itu boleh nggak kalau si mayit ini adalah laki-laki gitu? Boleh ibu sholat menyolatkan tanpa bawa kulit, atau ketika sudah ada di antara satu keluarga kita dia yang imam itu berulang-ulang juga boleh. Ya, dia yang imam itu berulang-ulang juga dibolehkan untuk kemudian ibu-ibu jadi makmum. Ya, insya Allah sebuah utama tidak harus menjadi di masjid. Ya, terus sekali lagi caranya 3 sop itu perlu diingat-ingat. 3 sop itu perlu diingat-ingat. Fadilahnya yang luar biasa. Terakhir masalah tetangga. Ini ada tetangga pengalaman saya. Tetangga saya itu punya kos-kosan. Kemudian anak kos tadi membunyikan musik terlalu keras. Terus kita sudah komplain dengan pemilik kos, tapi pemilik kos itu cuek, tidak mau apa itu misalkan bentuk kezaliman pada kita sebagai tetangga, karena setiap hari terganggu dengan bisingnya anak kos tadi. Terus bapak kosnya tidak pernah cuek dengan tetangga. Itu bagaimana hukumnya? Kalau kita selalu komplain, mengingatkan tapi tidak ada respon dari bapak kos. Kemudian yang kedua, orang haid itu apa boleh ziarah kubur? Dan orang haid, perempuan haid apa boleh ziarah kubur dan membaca doa-doa di atas makam orang tua kita? Ya, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Terima kasih. Satu tentang kalau ada tetangga kita belum. Sekali lagi satu prinsip. Kalau urusan dengan tetangga, satu kita boleh menyampaikan ke tetangga kita. Kedua,
kira-kira beberapa kali tidak bisa ada perangkat lingkungan, Pak RT, Pak RW, ya. Sehingga bisa disampaikan ke Pak RT RW bagaimana aturan tentang lingkungan itu. Kalau ternyata kemudian terakhir ternyata sudah berkali-kali mentok, ya didoakan antara kita. Iya. Karena terjadi bukan satu dua tempat, ada banyak tempat seperti ini, ya, ada banyak seperti ini. Jangankan ibu-ibu ya, di tempat kami sama. Di tempat kami itu kadang-kadang kalau ada punya hajatan, semalam suntuk, sore itu Masya Allah. Ya. Saya misalnya ke Pak RT, saya bilangnya, dulu misalnya di pondok itu ada ujian anak masuk pondok. Ada anak ujian masuk pondok, ujiannya hafalan Quran. Ya, di tetangga itu punya hajatan dengan suara keras. Ya saya ngomong Pak RT minta tolong 1 jam saja dikondisikan yang punya hajatan. Bisa begitu. Jadi komunikasi dengan orang-orang yang kira-kira berpengaruh di situ untuk mengkondisikan lingkungannya itu dengan cara sebijak-bijaknya, ya. Termasuk kalau bicara kayak masalah basi, bagaimana bersabar atas keburukan tetangga, ya. Bersabar atas keburukan tetangga, ya. Kemudian ketika ada keluarga kita wafat, apakah doa itu yang terbaik di atas makam? Tidak. Doa buat keluarga kita yang wafat yang terbaik adalah satu di waktu mustajab terbaik. Jadi misalnya mohon maaf ibu-ibu, misalnya mohon maaf, ada keluarga kita meninggal dunia jatuh di tengah laut, mungkin. Apakah harus kita ke tengah laut lalu mendoakan? Ya tidak. Ya. Jadi kita sholat di rumah doakan dia, tahajud doakan dia, itu jauh lebih afdal daripada kita di atas makam lalu mendoakannya. Tidak ada keutamaan doa di atas makam buat orang yang meninggal dunia. Tapi keutamaan doa mustajab adalah saat waktu mustajab, ini kan itu yang utama. Saya hampir tidak pernah doa di atas makam bapak mak saya. Saya hampir tidak pernah. Saya datang hanya bersihkan rumput-rumput di atas makam orang tua saya. Jadi yang afdal itu adalah saat itu jauh lebih baik, insya Allah. Ketika sholat tahajud doakan, itu yang luar biasa, okay? Pakai bunga-bunga, ibu Ibrahim, ya. Jadi kalau dikasih bunga 1 kilo, 1 ton lebih manfaat daripada 1 kilo, ya berarti ada fadilahnya. Tapi kalau dikasih bunga 1 ton dan 1 kilo itu sama saja, berarti juga tidak ada fadilahnya. Ya, jadi nggak kasih bunga pun nggak apa-apa. Ya, nggak kasih bunga nggak apa-apa. Di Arab itu nggak ada makam dikasih bunga. Insya Allah nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dengan pengen yang jualan itu dapat rezeki yang monggo. Ayo. Ya. Jadi batasan menyolatkan jenazah itu sehari di atas makam. Kalau bapak-bapak ini loh mau menyolatkan, kan dia nggak sempat atau kesiangan, itu berapa waktu batasannya? Ini tidak ada penjelasan detail terkait dengan waktu berapa lama. Yang Nabi lakukan ketika saat beliau mendengar, langsung beliau sholat jenazah di atas makam. Jadi misalnya kita 2 hari baru dengar, 3 hari, silakan datang ke makam, didoakan, disolatkan di atas makam. Ya. Jadi kalau orang sudah dimakamkan itu, yaitu didoakan, ya, itu kan. Itu mungkin, insya Allah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ya. Dan sekarang kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Fa in lam taghfir
lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami semua hari ini ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami, dosa kami kepada keluarga kami, dosa kami kepada anak-anak kami, dosa kami kepada tetangga-tetangga kami, dosa kami kepada semua kaum muslimin yang pernah kami dolimi. Ampun ya Allah. Ya Allah, sebanyak apapun dosa kami ampuni, sebusuk apapun kami benar, semua maksiat kami ampuni ya Allah. Rabbana waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami, kesalahan bapak ibu kami. Ya Allah, kalau hari ini orang tua kami telah dimaafkan, ampuni semua dosa-dosa bapak ibu kami. Orang tua kami dulu mungkin tidak sholat, ampun ya Allah. Orang tua kami dulu mungkin tidak puasa karena tidak paham, ampun ya Allah. Ya Allah, berikan kubur orang tua kami sebagai taman surga buat mereka. Berikan cahaya ke makam orang tua kami. Jadikan makamnya tempat istirahat terbaik buat orang tua kami. Terima semua amal kebaikan bapak ibu kami dan jadikan amal baiknya sebagai teman terbaik di kuburnya ya Allah. Dan jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Rahmati orang tua kami, bahagiakan mereka dunia akhiratnya ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, perbagus salat-salat kami, perbagus ibadah-ibadah kami, perbagus semua amal kebaikan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin, Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuknya kepada hati kami, setelah Engkau berikan petunjuknya kepada hati kami ya Allah. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua, limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mudah bermanfaat. Ada khilaf salam mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.